Ya, saya sajalah kalau belum ada. Saya yang. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini ya ayyuha ini panggilan kehormatan ya. Panggilan kemuliaan. Kalau biasanya Allah kadang memanggil itu kadang-kadang pakai ya. Ya Musa, ya Harun dan sebagainya itu panggilan keakraban. Tapi kalau ya ayyuhalladzina, ya ayyuha ini dari kata ya, ayu dan ha. Itu panggilan kehormatan. Panggilan yang memuliakan. Kemudian itu sebenarnya ini panggilan jarak jauh gitu ya. Itu ayat ini. Jadi Allah itu nyeluk kuat tuh. Saking sungkane ya. Panggilan penghormatan. Dan lagi yang dipanggil itu bukan orangnya, tetapi imannya. Makanya ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhan nas, nggak begitu. Juga ya ayyuhalladzina muslimun, nggak begitu juga. Bukan keislamannya, tetapi keimanannya. Jadi yang dipanggil ini khusus untuk mereka yang beriman. Jadi ini panggilan kehormatan. Oleh karena itu pakai ya ayyuha, karena yang dipanggil hal yang keimanan, sehingga Allah itu menghormati keimanan manusia. Seperti puasa sekarang ini ya ayyuhalladzina amanu gitu. Kutiba alaikum, karena memang yang dipanggil itu yang imannya bukan orangnya. Ya. Yang merasa beriman. Kalau tidak merasa beriman ya gak masuk ini. Makanya dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. La tarfa'u, janganlah kalian la tuqaddimu, janganlah kalian mendahului. Mendahului itu artinya memberi keputusan, memberi pendapat, memberi hukum baina yadayillahi wa rasulih, ketetapan Allah. Jadi memberi keputusan tidak berdasarkan ketetapan Allah itu dilarang. Di sini baina yadayi itu ketetapan, hukum-hukum Allah. Di sini artinya tangan atau di depan ya maknanya. Tapi yang dimaksud di sini ini ketetapan, hukum-hukum Allah. Jadi jangan kita mendahului hukum-hukum Allah dan sunnah Rasulnya. Wis ono hukum Allah, tapi kita buat hukum yang lain gitu. Itu yang dimaksud mendahului. Ya. Allah sudah ngomong cintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lainnya, tapi kita tidak mau begitu. Nah, itu berarti masuk ayat ini. Jadi kita bukan bicara orang di sini. Satu, bicara keimanan. Dua, bicara pola pikir kita, jangan mendahului ketetapan Allah. Ya. Menurut sunnah Rasulnya. Jadi jangan mendahului Allah dan sunnah Rasulnya gitu. Ya. Bis ditentokno tapi sik gawe hukum liyane, iku gak oleh. Artinya kita nggak boleh membuat keputusan-keputusan tidak berdasarkan hukum dan ketetapan Allah menurut sunnah Rasulnya. Wattaqullah, berhati-hatilah kamu gitu. Ya kalau kita nggak berhati-hati, nggak hati-hati gitu, itu kita kadang-kadang sering membuat keputusan tanpa pertimbangan ketetapan Allah dan ketetapan
Rasulullah. Kadang-kadang kalau kita tidak ada hati-hati, takwa itu artinya hati-hati atau memelihara diri. Gitu. Jadi jangan sembarangan mendahului ketetapan Allah. Sudah ditetapkan tidak boleh. Inna Allah sami'un alim. Ini hanya penegasan saja bahwa Allah sing ngono-ngono iku ya roh lah. Karena kita diawasi oleh ketetapan Allah. Yang ayat yang kedua, lagi-lagi ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil sebagai kehormatan adalah imannya, la tarfa'u. Ini maknanya la tarfa'u ini banyak ini maknanya. Bisa saja memang suaranya tinggi, meninggi. Bisa saja begini loh, kita itu kadang-kadang menyebut nama Rasulullah saja sembarangan, tidak boleh. Kita memanggil, Muhammad, Muhammad, nggak boleh. Ya. Jadi la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Nggak boleh kita begitu itu. Memanggil Rasulullah, Allah saja memanggil Rasulullah itu tidak ada. Ya Muhammad di dalam Quran itu tidak ada. Yang ada Muhammadur Rasul, selalu disebutkan jabatannya. Nah aku njeluk Deli, gak apa-apa. Tapi terus kita ngomong, jari ini Muhammad koyok ngono, ndak boleh itu. Waktu kita diskusi, ini keputusan Muhammad, ndak boleh itu. Ini keputusan Nabi Muhammad, gelarnya disebut supaya kita menghormati Nabi. Ya. Makanya ayatnya wala tajhar bil qauli kajari ba'dikum bi ba'di. Jangan menyebut nama Rasulullah seperti kita menyebut nama di antara kita gitu. Aku nyeluk Derli, nyeluk Mas Marno, nyeluk Mas Marno aja nggak wani aku no. Marno nggak wani. Ono Mas e misalnya. Nek Derli aku kalau Derli ngaji nang aku, tapi aku wani nyeluk Derli. Apalagi itu manggil Rasulullah. Tidak bisa gitu ya. Makanya saya kadang-kadang baca sholawat itu kalau dilakukan itu dilakukan yang lagu-lagu yang tidak pantas itu yang dia tidak setuju. Harus pakai lagu-lagu yang pakai lagu himne, lagu apa itu? Biasanya sholawat itu kadang-kadang kan dilaku-laku sing macam-macam. Yeah. Tapi lagunya harus lagu-lagu yang penghormatan, yang etis gitu ya, yang etis ya. Koyok iku lho, koyok ngelakuno Indonesia Raya ya. Masa terus Indonesia Raya boleh dilakukan koyok dangdutan? Nggak boleh kan? Ayo, sampean mau nyanyi no Indonesia terus di dangdut no ngono ya. Sendeni negara namanya. Apalagi sholawat Nabi gitu. Nggak boleh kita memanggil Rasulullah itu dengan seperti kita memanggil. Nggak boleh. Makanya ayat ini la tarfa'u. Karena itu nanti penghinaan itu ya. Kalau menghina Rasulullah maka ahbatu a'malakum memang. Nggak menghormati Rasulullah itu berarti amal kita rusak. Ya. Batal keimanan kita nanti itu. Karena kita tidak menghormati Rasulullah. Makanya kalau memanggil Rasulullah ya, kalau memanggil namanya Muhammad ya harus dengan jabatannya seperti Allah memanggil. Atau kita memanggil ya Nabi, ya ayuhan Nabi, nggak ada ya Nabi itu. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul begitu.
Ya. Tidak bisa kita memanggil itu. Kajian ini seharusnya sampai pada ayat 5. Baru satu topik gitu loh. Kalau sampai 3, ini putus di tengah jalan. Sampai ayat 4 ya. Putus di tengah jalan. Harusnya sampai 4 sampai 5. Sampai 5. Iya. Karena memang berkaitan. Jadi tarfa'u itu memanggil Nabi itu jangan sembarangan. Bahkan kalau disebut nama Nabi, kemudian sampai tidak baca sholawat, itu dianggap orang yang paling pelit di dunia. Hadisnya kan ada. Kalau saya ngomong Muhammadur Rasulullah, terus sampai nggak ngomong Allahumma sholli ala Muhammad, main pelit itu. Orang yang terpelit. Jadi la tarfa'u itu begitu. Yang tidak seperti kita memanggil sesama teman-teman kita. Ya. Kadang-kadang kita enggak sadar itu wa antum latas urun, gak kroso. Gak kroso. Nah, sekarang itu banyak bacaan-bacaan sholawat yang lagi di tapi lagunya kayak seperti itu ya gitu ya. Betulnya kan lagunya itu bagus gitu, yang gitu, nggak sembarangan kita melakukan dengan sholawat itu. Ya ini pendapat saya, masalah pendapat orang lain. Karena kita la tarfa'u gitu, kita harus menghormati Nabi. Ya, oleh karena itu kalau kita harus merendahkan diri. Kita harus memang di bawah Nabi Muhammad, memanggil Nabi Muhammad dengan santun. Ya. Kalau kita sekarang bukan hanya Nabi Muhammad saja nih, latar fa'u itu bukan hanya Nabi Muhammad loh kadang-kadang. Memanggil ulama saja sembarangan itu kita sudah tidak boleh. Memanggil konco sembarangan kadang-kadang tidak boleh, apalagi Nabi Muhammad. Umpamanya sampai manggil kiai terus diceluk, kita panggil Habib Rizik gitu ya, terus kamu sampai nyeluk Rizik kan dia gak pantas. Ini etika sopan santun sudah. Ya. Nggak hanya berlaku pada Nabi Muhammad, sesama kita saja juga berlaku. Nggak boleh. Gitu ya. Makanya kadang-kadang panggilnya Mas Marno, nggak Marnoto. Terus Bapak siapa, kata-kata itu harus ya. Tapi kadang-kadang saya yang agak geli itu kadang-kadang kalau di pengajian itu disebut Ustadz. Ustadz Sukri, aduh ya repot. Ini gelar Ustadz itu nenok Mesir, dukur teman, tapi nenok kene gae. Ya. Tapi kadang-kadang juga berlebihan juga ya pemanggilannya. Nah, itu juga tidak bagus juga. Ya. Gelarnya di macam-macam ya. Kalau manggil seorang ulama itu biasanya kadang-kadang panjang sekali itu yang anunya di depannya itu. Ya saya pikir itu juga kurang tepat menurut saya. Ya kita hormati sewajarnya. Nabi saja ya dipanggil Rasulullah atau Muhammadur Rasulullah. Masa yang lain melebihi itu kan ya tidak boleh juga ya. Makanya kita harus merendahkan suara kita, merendahkan hati kita gitu lah ya. Ya, ini ujian memang, ujian hati. Kalau kita hati kita tinggi, sombong, ya berarti kita tidak lulus uji. Ya. Al ulama warasatul anbiya, memang ulama itu pewaris Nabi. Ya kita harus hormati. Karena ada nabi, tetapi ada ulama yang juga harus kita
hormati gitu ya. Nah, ini lagi sekarang ini kan rebutan masalah nasab Nabi itu ya yang lagi rame gitu. Ya. Ini ada kata imtahana sebagai ujian. Tapi imtahana ini ujian yang ringan. Kalau liap luakum itu ibtala itu ujian berat biasanya. Tapi kalau imtahana ini ujian yang ringan. Ujian hati yang ringan. Litakwa, untuk ketakwaan. Kemudian ayat yang keempat, innalladzina yunaduna mi wara'il hujurat. Nah, ini juga, ini peristiwanya kan begitu. Kalau kita bertamu gitu ya, bertamu ke seorang yang itu kadang-kadang kita nggak tahu waktu gitu. Wis waktu ini turu diketok ya, tok padahal waktunya tidak. Makanya ayatnya itu ya kalau mau menemui Nabi, tunggu sampai Nabi keluar gitu. Pada ayat 5 itu nanti walau annahum sobaru hatta takhruja ilaihim. Nunggu sampai Nabi keluar dari rumahnya dan menemui mereka. Ya, harus tahu waktu juga gitu. Apa nek jarene Gus Bah iku nemoni kiai iku turu. Kan kiai juga punya kerepotan gitu ya. Kalau kiainya lagi repot itu ojo ditemui sih biar istirahat. Nanti kalau ditemui terus kiai ini istirahat loro-loron kok kiai ini kok gak dua waktu. Ya. Kita harus tahu. Makanya kadang-kadang begini, orang menghormati seorang ulama itu kadang-kadang ada orang yang kepingin bertemu terus ulama. Itu juga menghormati. Tapi kelemahannya itu mengganggu ulama sebenarnya. Ya. Mengganggu waktunya, mengganggu anunya gitu ya. Tapi ada juga orang yang menghormati ulama itu dengan tidak menemuinya. Supaya apa? Ulama bisa, aku nggak menemui ulama itu supaya apa? Supaya nggak repot. Sahabat dulu begitu. Ada sahabat yang kepingin ketemu Nabi. Kalau nggak ketemu Nabi nggak enak. Tapi ada sahabat nggak mau ketemu Nabi. Kenapa? Nabi repot supaya nggak mengganggu Nabi gitu. Itu juga menghormati Nabi. Gitu. Jadi ya jane iku teko atine karepe apa? Makanya kalau ada di sebuah rapat kemudian ada orang yang ngomong, ini tujuan ngomongnya itu meninggikan suara atau rendah merendahkan hati gitu. Kalau meninggikan suara ya mesti gaya gaduh itu. Tapi kalau merendahkan hati mesti ngomongnya nggak gaya gaduh. Makanya ini ujian hati. Imtahanallahu qulubakum. Ujian hati. Kita itu mau sombong atau mau rendah hati gitu ya. Begitu juga kalau ini sebenarnya etika semua. Kadang-kadang posisi etika itu lebih penting daripada kebenaran itu sendiri. Kalau kebenaran disampaikan tidak beretika, kadang-kadang nggak sampai juga. Gitu. Tapi kadang-kadang harus disampaikan dengan etika yang baik. Gitu. Nah, inilah ayat ini bicara etika, bicara akhlak. Gitu. Jangan sikap orang beriman itu setiap memutuskan sesuatu harus berdasarkan ketetapan Allah. Begitu juga dan Rasulnya. Dan kalau kita memanggil Rasulnya atau itu jangan meninggikan. Ya. Panggillah dengan gelar-gelarnya. Begitu juga manggil orang. Ya. Jadi sama itu kan ngajari saja nih. Rasul ini kan sebagai contoh aja. Ambil orang itu ya ojo kebablasan juga ya. Kalau memang dia pantas dihormati ya dihormati. Tapi selayaknya jangan berlebihan. Begitu juga kalau kita mau bertamu kepada orang, nunggu waktu-waktu yang memang diberikan. Nah inilah, ini makna ayat ini dari
surat Al-Hujurat ini. Inilah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.